Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzakkiran bizalik, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat Masjid Din As-Salam yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak di akhirat nanti kita dapat diridhoi untuk menempati surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan dunia, pasti kita akan mengalami pasang surut dinamika. Kadangkala kita merasakan keberhasilan, kadangkala pula kita merasakan kegagalan. Kadangkala kita berada di atas, kadangkala pula kita berada di bawah. Kadangkala kita merasakan kebahagiaan, kadangkala pula kita merasakan penderitaan. Oleh karenanya, ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan membahagiakan, maka alangkah bijaksananya agar kita bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan berbuat manfaat yang sebaik-baiknya untuk diri pribadi dan orang di sekitar kita. Bukan hanya manfaat di dunia, namun juga manfaat di akhirat. Sebagaimana hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yakni manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadirin rahimakumullah. Salah satu dari 5 perkara yang mesti kita manfaatkan sebelum datang 5 perkara lain adalah masa kaya sebelum datang masa fakir atau miskin kita. Mengapa Rasul Muhammad SAW menasihati kita agar kita mampu memanfaatkan masa kaya kita tersebut? Bukankah ketika kita sudah menjadi orang yang kaya raya dengan harta yang berlimpah ruah, kita dan anak keturunan kita kehidupannya akan dijamin dan akan terjamin sehingga kita akan terbebas dari yang namanya belenggu kemiskinan. Namun hadirin sekalian, hidup tidak selalu seindah apa yang kita bayangkan. Pada kenyataannya, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap diri kita. Meskipun kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, meskipun kita sudah merencanakan keuangan kita dengan baik, namun tetap saja kita tidak bisa mengendalikan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi keuangan dan perekonomian kita. Fakta sejarah telah membuktikan bahwasanya pada tahun 98 saat terjadi krisis moneter, banyak orang-orang kaya di Indonesia jatuh kepada kemiskinan. Sebab mengapa? Sebab saat itu terjadi penurunan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dari yang tadinya hanya 2.450 rupiah per dolar turun menjadi sebesar 16.900 rupiah per dolar Amerika. Hal tersebut mengakibatkan banyak orang-orang kaya yang mempunyai harta uang menyimpannya di bank. Saat itu katakanlah 1 miliar,
hanya setara, jika dibelanjakan hanya setara menjadi 147 juta rupiah saja. Belum lagi hadirin, jika terjadi inflasi saat itu yang memang sudah dirasakan, naiknya harga-harga bahan pokok, mahalnya bahan baku menyebabkan orang-orang kaya yang memiliki usaha saat itu pada akhirnya mengalami kebangkrutan juga. Hal tersebut hadirin menunjukkan meskipun mereka sudah mengelola dengan baik, sudah well prepared dalam mengelola kekayaannya, namun karena kondisi eksternal yang di luar kendali mereka, pada kenyataannya mereka juga dapat jatuh kepada jurang kemiskinan. Apalagi mereka yang tidak well prepared hadirin, maka jika datang masa sulit bagi mereka, katakanlah di PHK atau datang masa pensiun, namun di sisi lain gaya hidup semakin meningkat, tidak menurun, karena masa penghasilan mereka sudah berkurang dan tidak ada lagi penghasilan yang sebanyak sebelumnya. Namun karena gaya hidupnya terus meningkat, belum lagi ada hutang-hutang yang belum terbayarkan, cicilan-cicilan yang belum lunas, maka dapat dikatakan akan menjadi suatu keniscayaan mereka akan menjual aset-aset berharganya perlahan demi perlahan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Hadirin rahimakumullah, sehingga tidak jarang kita menemui atau menjumpai realitas ketika seseorang pada masa jaya-jayanya memiliki harta yang berlimpah ruah, namun ketika datang masa pensiun yang praktis tidak ada lagi pemasukan keuangan yang sebesar sebelumnya, jika tidak well prepared maka orang tersebut akan menjual harta-harta berharganya dan ia jatuh kepada jurang kemiskinan juga. Hadirin rahimakumullah, dari kedua realitas tersebut, khotib hendak mengatakan bahwa sekaya apapun kita saat ini, pada kenyataannya potensi dan kemungkinan untuk kita jatuh kepada jurang kemiskinan juga masih tetap ada dan dapat kita alami. Baik disebabkan karena sebab internal yang tidak well prepared mengelola keuangan, ataupun sebab eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka oleh karenanya menjadi logis kenapa Nabi Rasul Muhammad SAW menasihati kita agar kita memanfaatkan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita untuk digunakan sebaik-baiknya. Sebab ketika datang waktu kemiskinan kita, kita tidak bisa lagi memiliki kesempatan untuk berbuat manfaat melalui kekayaan kita tersebut. Sebab pada hakikatnya kekayaan yang kita miliki saat ini, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, hanyalah sebuah titipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana orang yang dititipi suatu harta, maka ketika orang tersebut mengambilnya, kita tidak lagi berhak atas kekayaan tersebut. Seperti itu pula kekayaan yang kita terima, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kekayaan tersebut dari kita, maka kita tidak lagi memiliki hak atasnya dan kita akan jatuh kepada jurang kemiskinan juga. Hadirin jemaah Masjid Din As-Salam rahimakumullah. Jika ditanya kepada seorang kaya, bagaimana rasanya menjadi seorang kaya? Maka jawabannya adalah sangat membahagiakan. Sebab mengapa? Sebab dengan kekayaan yang dimilikinya, ia dapat mengakses apapun, baik itu harta, benda, barang, jasa, atau bahkan bagi oknum-oknum tertentu, jabatan pun dapat diakses dengan harta kekayaannya. Dan jika kita bertanya kepada seorang miskin, bagaimana, apakah dia mau menjadi seorang kaya? Maka jawabannya pastilah mau. Sebab mengapa? Sebab dengan harta kekayaan yang dimilikinya, ia mampu terbebas dari belenggu penderitaan sebab kemiskinan yang selama ini menderitanya. Hadirin rahimakumullah, kekayaan dan kebahagiaan atas dunia memang sangat indah. Namun hadirin sekalian, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat, dan yang perlu kita cermati adalah
kebahagiaan atas dunia adalah sementara. Sekaya apapun kita, se-crazy rich apapun kita, sesultan apapun kita, tetap yang namanya kebahagiaan atas dunia itu sifatnya hanya sementara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut dengan jelas memberitahu kepada kita semua bahwasanya kehidupan dan kebahagiaan dunia hanyalah suatu permainan. Selayaknya sebuah permainan, pasti ada akhir dan batas permainannya. Begitupun dengan kebahagiaan di dunia yang kita miliki saat ini, pasti ada akhir dan batas waktunya. Mari kita buktikan bersama, apakah benar kebahagiaan atas dunia hanya bersifat sementara. Katakanlah, jika kita memiliki satu mobil baru, pasti kita akan merasakan kebahagiaan pada saat awal kali kita membelinya. Dan mungkin pada kurun waktu tertentu, baru-baru saja mobil tersebut kita gunakan, kita akan merasakan perasaan yang amat bahagia. Namun hadirin, dalam kurun waktu tertentu, katakanlah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun ke depan, pasti perasaan bahagia kita akan menurun seiring dengan menurunnya performa dan kondisi fisik mobil kita tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara durasi kebahagiaannya, kebahagiaan atas dunia tetap memiliki batas waktu. Dia akan menurun seiring dengan waktu, sehingga menunjukkan bahwa kebahagiaan atas dunia hanyalah bersifat sementara, tidak abadi atau tidak bertahan dengan lama. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan bahwa kebahagiaan atas dunia hanyalah bersifat sekejap. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya, "Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 hari dari tahun-tahun yang kamu hitung." Itu artinya hadirin, jika kita hidup di dunia selama 60 tahun, maka itu hanya setara dengan 1,4 jam kehidupan kita di akhirat nanti. Namun pertanyaannya, apakah selama 60 tahun kita hidup di dunia senantiasa merasakan kebahagiaan? Jawabannya tentu tidak. Maka dari itu, sejatinya kebahagiaan yang kita rasakan di dunia itu tidak lebih dari 1,4 jam kebahagiaan kita di akhirat. Sungguh sangat sebentar sekali. Maka oleh karenanya menjadi logis mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kebahagiaan atas dunia hanyalah bersifat sekejap dan cenderung menipu. Kita kira kebahagiaan itu akan bertahan lama, namun pada kenyataannya itu hanyalah sebentar saja, bahkan tidak lebih dari 1,4 jam di akhirat. Tidak ada kebahagiaan di dunia yang itu sifatnya abadi, yang sifatnya bertahan lama. Pasti ada masa atau batas waktu dari kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan atas mobil-mobil kita akan menurun seiring dengan menurunnya performa dan kondisi mobil tersebut. Kebahagiaan atas rumah-rumah kita akan menurun seiring dengan mahalnya biaya perawatan rumah tersebut. Kebahagiaan atas uang-uang kita akan menurun seiring dengan perasaan biasa saja, karena sebab apapun telah bisa diakses dengan uang yang kita miliki. Kelak hadirin, ketika kita meninggal dunia nanti, rumah-rumah mewah kita, mobil-mobil mewah kita, uang-uang kita yang berlimpah tersebut tidak akan ikut kita ke dalam kubur, tidak akan menemani kita di akhirat nanti, kecuali ia dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan harta kekayaan kita tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan kita hanya masih menggunakan harta kekayaan kita tersebut untuk kesenangan diri pribadi yang itu memperdaya kita sehingga jauh dan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik.
Hadirin rahimakumullah, begitu pula atas kebahagiaan puja-puji yang kita terima sebab kekayaan yang kita miliki saat ini, itu pun tidak bertahan lama, itu pun tidaklah abadi. Sebab mengapa? Sebab nanti ketika kita meninggal, tidak ada yang bergelar si kaya dan si miskin, yang ada hanyalah bergelar almarhum dan almarhumah. Itu menandakan bahwa kebahagiaan atas status sosial, atas puja-puji kekayaan kita tidaklah bersifat abadi, itu hanyalah bersifat sementara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Utullaha yastajib lakum jami'ah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Din As-Salam yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jika kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik dan membahagiakan, sedang dikaruniai harta yang berlimpah ruah, maka manfaatkanlah kekayaan dan kebahagiaan kita tersebut dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah harta-harta kita tersebut untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah mobil-mobil kita, kendaraan-kendaraan kita untuk mengantarkan kita kepada masjid-masjid, majelis-majelis ilmu yang akan menambah kualitas keilmuan kita, menambah keimanan kita, dan menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah rumah-rumah mewah kita tersebut untuk mengadakan acara-acara bermanfaat, baik untuk keluarga maupun untuk orang-orang sekitar. Gunakanlah uang-uang kita tersebut untuk memberi makan anak yatim, untuk bersedekah, dan untuk membeli sesuatu yang memiliki nilai manfaat, bukan hanya untuk menuruti hasrat keinginan semata. Sebab kapanpun waktunya Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil kekayaan dan kebahagiaan kita tersebut sehingga kita jatuh kepada jurang kemiskinan dan penderitaan. Maka dari itu hadirin sekalian, mulai saat ini, mulai hari ini, selepas pulang dari sholat Jumat ini, marilah kita bijaksana dalam menggunakan harta kekayaan kita dan bersikap sewajarnya atas kebahagiaan yang diwujudkan karenanya. Semoga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang mampu untuk bijaksana dalam menyikapi harta dunia dan kebahagiaan atas dunia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahimin, Rabbana la tad'lana fi maqamina haza wa fi kulli maqamin zambin illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, di Jumat ini, di Jumat yang mulia ini, jika ada satupun di antara hambamu yang datang di Jumat ini pernah berbuat dosa dalam kehidupannya, bahkan berlumur maksiat dalam sekujur tubuhnya, maka ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini dalam keadaan berlumur dosa, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika di antara kami di Jumat ini yang tengah dirasakan kegelisahan dalam jiwanya, maka jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya.
Allahumma wala siron illa yasorta. Ya Allah, jika ada di antara hambamu yang beriman di Jumat ini, tengah diuji keimanannya, tengah diuji dengan kesulitannya, di rumah tangganya, atau di pekerjaannya ya Allah, atau di kehidupan sosialnya, maka mohon dengan ketulusan, keikhlasannya dalam menunaikan ibadah sholat Jumat ini ya Allah, angkat dan hilangkan segala kesulitan yang dialami dalam hidupnya ya arhamar rahimin. Allahumma wala maridun illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau beri ujian dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon taubat nasuha kepadamu ya Allah di hari Jumat ini. Ya Allah, atas segala dosa-dosa kami, atas segala maksiat-maksiat kami ya Allah. Tawafanna muslimin wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika Jumat ini menjadi Jumat terakhir kami dalam kehidupan kami ya Allah, kami mohon jika memang harus wafat di hari ini, maka wafatkanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang soleh. Jadikan wafat kami husnul khotimah, sertakan kami dengan orang-orang baik dalam pandangan-Mu ya arhamar rahimin. Iza kana hudallika ya Allah min baqiyati qayyima faj'al baqiyata ayyaminal hayatan thayyibah. Jika ada sebagian kehidupan dari kami yang masih harus kami lalui ya Allah, maka jadikan usia kehidupan kami dan sisa kehidupan kami di dunia menjadi hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah segala kebaikan di dunia ini mampu kami capai, dan kemuliaan di akhirat mampu kami raih. Dan jauhilah kami dari segala siksa-Mu. Kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman-Mu ya Allah. Kami takut tidak berjumpa dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wala zikrullahi akbar. Wa aqimis sholah ya arhamakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.